Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan yang sederhana, sobat sekalian. Tapi bukankah cinta Allah yang ingin kita gapai dalam hidup ini? Kita hidup, berusaha, beribadah, menggapai cinta Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah sudah mencintai kita? Sobat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali allazi yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku memohon cintamu ya Allah. Berikanlah cintamu kepada aku ya Allah. Dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Dan mencintai amal pekerjaan yang mendekatkanku kepada cintamu ya Allah. Sobat sekalian, ini doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik untuk kita panjatkan untuk mendapat cintanya Allah. Agar Allah membantu kita untuk mendapatkan cintanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali allazi yuqarribuni ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali allazi yuqarribuni ila hubbika. Mari kita amalkan sobat sekalian dalam keseharian kita. Semoga kita dipermudah oleh Allah untuk meraih cintanya. Sobat sekalian, mungkin kita perlu tahu ya, apakah Allah sudah mencintai kita apa belum? Apakah usaha yang kita lakukan selama ini untuk meraih cinta Allah, ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, apakah sudah menyentuh sampai menyentuh cintanya Allah sehingga muncullah cintanya Allah dan perhatian Allah kepada kita. Paling tidak sobat sekalian, mungkin kita bisa melihat ya, ada ciri-ciri apakah memang Allah sudah mencintai kita apa belum. Ada beberapa sifat ataupun perilaku kita yang menunjukkan
kalau Allah sudah mencintai kita. Di antaranya sobat semuanya adalah himayatul abdi minad dunya, paling tidak atau di antara sekian banyak ciri, salah satu dari ciri itu adalah himayatul abdi. Bila Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mencintai maka Allah akan menjaga hamba itu dari godaan-godaan, dari keburukan-keburukan dunia. Allah menjaganya, Allah menghindarkannya, seorang hamba dari syahwat dunia, dari tipu daya dunia, dari permainan dunia yang menghinakan. Jadi dijaga, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza ahabballahu 'abdan hamahu dunya kama yazillu ahadukum yahma sakimahu alma. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah menjaganya dari dunia, dari syahwat dunia, dari keburukan-keburukan dunia, dari tipu daya dunia. Sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit di antara kalian agar tidak terkena air. Jadi kalau ada orang sakit, dokter melarang jangan terkena air, maka kita jaga, kan begitu. Karena kalau kena air, penyakitnya akan semakin parah, kambuh, dan sulit untuk sembuh. Kita menjaga saudara kita yang sakit agar tidak terkena air. Begitulah Allah dikiaskan dalam hadis ini. Allah akan menjaga kita sobat sekalian dari buruknya dunia tadi, dari hinanya dunia tadi, sehingga kita tetap terjaga menjadi orang yang dicintai, hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada niat untuk berbohong, Allah menjaga, memalingkan kita dari niat itu. Bila ada niat kita untuk menzolimi orang lain, Allah menghindarkan kita. Ada niat untuk berperilaku tidak adil, Allah kemudian menjaga kita, menghindarkan kita dari perilaku itu. Ada niat untuk curang, ada niat untuk bermaksiat, ada niat untuk melakukan kedurhakaan, Allah menjaga kita. Inilah sobat semuanya ciri, ya, paling tidak ciri yang pertama tadi, bila Allah sudah mencintai kita, maka Allah menjaga kita dari syahwat-syahwat dan keburukan dunia. Selanjutnya sobat semua, ciri seorang hamba dicintai Allah adalah ittiba'ul muslim lirrasul, bahwa seorang hamba itu mengikuti ittiba lirrasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mencontoh, menjadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya, ya, mengikuti perilakunya, mencontoh ucapannya, akhlaknya, walaupun tentu tidak mudah, ya sobat semuanya, tapi kita berusaha untuk melakukan itu. Dan itulah bukti kalau kita juga cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita mengikuti beliau. Kita bisa belajar dari sirah beliau, dari hadis-hadis yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti kalianlah aku. Nah ini dia, ikutilah Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Jadi wasilah, sobat sekalian, bila kita ingin meraih cintanya Allah, maka mari kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Allah pun akan mencintai kita. Kita mengikuti bagaimana cara Rasulullah memimpin umatnya, ya. Beliau sebagai pemimpin negara, bagaimana beliau berkeadilan, bagaimana beliau memperhatikan seluruhnya, tidak menzulimi, memperhatikan umatnya semua seginya, keagamaannya, ekonominya, kesejahteraannya, apalagi keamanannya dan sebagainya. Dalam pemimpinnya, di dalam berdagang juga, bagaimana kita mencontoh Rasulullah, kejujuran beliau, tidak rakus, tidak ingin meraup hasil yang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana beliau jujur dalam berdagang, terbuka, ya, transparan. Kalau jelek dikatakan jelek, kalau baik beliau katakan baik. Kita mencontoh beliau dalam berkeluarga, bagaimana beliau sangat, ya, luar biasa berkeluarga, cintanya kepada keluarganya, adilnya beliau kepada keluarganya. Juga di dalam beribadah, kita sebisa mungkin, sobat, semuanya mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Sekali lagi tentu tidak mudah, ya, tapi kita berusaha ke arah sana. Lebih baik mencontoh Rasulullah SAW. Dengan demikian, mengikuti Rasulullah, maka kita juga akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi, sobat semuanya, karena ini adalah tanda yang kedua, ya. Nah, kita ini mari introspeksi diri. Sudahkah kita mengikuti Rasulullah dalam kehidupan kita, perilaku kita, dalam keluarga, di dalam berbisnis, di dalam memimpin, ya, bermasyarakat dan sebagainya? Sudahkah? Kalau belum, ya, mungkin kita sedikit lagi begitu, ya, untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang ketiga, sobat sekalian, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitabatul qabul lil abdi fil ard. Maka kita diterima, dicintai oleh makhluk bumi. Ini dia. Kita diterima oleh keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ya, tempat kita bekerja, diterima oleh alam, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh hewan, begitu, disambut oleh mereka. Ini ciri yang ketiga bila Allah sudah mencintai seorang hamba. Tapi kalau kita masih dibenci banyak orang, dibenci oleh keluarga, dibenci di tempat kerja, dibenci oleh hewan, hewan bisa juga membenci, ya. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, kita tidak ramah kepada mereka, banyak orang yang tidak menyukai kita, berarti kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri berikutnya, yang ketiga, ya, sobat sekalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, iza habballahul abda nada Jibril. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si Anu, aku mencintai si Fulan, maka cintai jugalah ia.
Kemudian Jibril pun mencintai si Fulan. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh malaikat, wahai malaikat semuanya, Allah mencintai si Fulan, maka cintai kalian jugalah si Fulan. Nah, kemudian sobat semuanya, Allah mencintai, malaikat mencintai. Kemudian efeknya Allah menuliskan ya, makhluk bumi pun mencintai dia. Allah membuat makhluk bumi pun mencintai dia. Nah, walaupun sobat sekalian tentu ya ada saja satu dua orang, beberapa orang yang tidak suka dengan kita ya, itu itu memang manusiawi seperti itu. Karena mungkin ada saja orang yang iri, yang hasad dan sebagainya. Tapi rata-rata ciri yang ketiga ini, bila Allah sudah mencintai kita, maka orang pun, kebanyakan orang, rata-rata orang, makhluk di bumi juga mencintai kita. Nah, ini dia ciri yang keempat, ciri cinta Allah kepada hambanya, taskhirul abdi jawarihahu lillahi ta'ala. Allah memudahkan anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mari kita melihat sobat sekalian diri kita ini ya. Kalau tadi cinta, kita lihat juga apakah orang-orang mencintai kita apa tidak, begitu kan? Kalau masih banyak yang memusuhi ya kita introspeksi diri. Ya, kemudian ini juga kita ini sudah mudah belum gitu. Kita gampang nggak, kita ringan nggak untuk melakukan ibadah, ringan untuk sholat, ringan untuk bersedekah, ringan untuk membaca Al-Quran, ringan, lisan kita ringan untuk berzikir. Nah, jadi ciri yang keempat ini ya, yaitu Allah memudahkan anggota tubuh kita ini, pikiran kita, hati kita, ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau masih berat ya, beribadah masih terasa berat, membantu orang masih terasa berat, bersedekah masih terasa berat, berzikir masih terasa berat, berarti sobat sekalian, kita belum meraih cintanya Allah. Kita masih dekat gitu ya, saya tidak akan mengatakan jauh ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendapatkan cinta Allah. Untuk sementara mungkin belum begitu ya. Tapi kalau kita sudah ringan, mudah melakukan kebaikan, yang menjauhi maksiat, maka kita sudah termasuk orang-orang yang dicintai, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat semuanya, yang kelima ya, sebenarnya bukan, mungkin masih banyak ya yang lain, ciri-ciri yang lain, tapi memang kita ambil beberapa simpel saja ya. Walaupun masih banyak ya mungkin pendapat yang lain, masih banyak ciri-ciri dicintai oleh Allah. Tapi paling enggak kita sampaikan 5, dan semoga yang 5 ini juga sudah bisa kita amalkan dalam keseharian. Yang kelima sobat semuanya adalah iksarul abdi min zikrillahi. Kita banyak mengingat Allah, berzikir ya dalam kesibukan kita, apalagi dalam keadaan sendiri ya, dalam kesibukan kita juga kita berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-namanya, berzikir dengan doa, berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum, ingat kalianlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Wah, ini sebenarnya menarik sobat sekalian ya. Ini sebenarnya motivasi yang luar biasa ya. Mau enggak sih kita ini diingat oleh Allah ya, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka syaratnya sebenarnya gampang. Fazkuruni, ingat kalianlah aku, kata Allah. Wah, kok susah ya gitu ya. Padahal kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kenapa sih kita nggak ingin diingat oleh Allah gitu ya? Disebut-sebut oleh Allah. Caranya gampang sobat sekalian. Kita mengingat Allah. Dan ciri hamba yang dicintai Allah. Hamba itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Jadi sobat sekalian, mari ya, kalau kita masih sulit zikirnya, sulit mengingat Allahnya, kita masih tersibukkan ya dengan kesibukan duniawi, dengan apa yang ada di sekitar kita. Mari mulai saat ini kita banyak-banyak mengingat Allah. Berzikir asmaul husna, Allah, 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 begitu ya. Atau zikir yang lain sobat sekalian. Itu tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat sekalian, mari kita merenung kembali tadi yang dari awal ya. Mari kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ukuran ya, apa sih namanya itu ya, alat pengukur apa kita sudah dicintai Allah apa belum. Tadi ada 5 hal ya, paling tidak sobat sekalian, bagaimana kita ini dijaga oleh Allah dari godaan-godaan, oleh keburukan dunia, nafsu dunia gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dicintai oleh orang-orang sekitar kita, disukai oleh mereka. Kemudian tubuh kita ini, diri kita ini, anggota tubuh kita gampang melakukan, ringan untuk melakukan ibadah-ibadah dan amal soleh. Ya, kemudian yang kelima tadi adalah kita mudah dan selalu lisan kita ini diringankan Allah ya, untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, baik kita di rumah, di sawah ya, di kebun, di kantor, di pasar, di kendaraan dan sebagainya. Begitu sobat semuanya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.